Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Share lagi ya bun aktivitas aku. Nah ini lagi di malam harinya. Jadi aku tuh mau beberes kamar aja karena tadi siang di sini itu habis buat kayak rebahan gitu ya. Jadi ini harus diberes-bereskan karena kebetulan kamar ini kan juga jarang dipakai. Dipakai paling kalau pak suami itu lagi di rumah ya bun. Jadi buat tidur pak suami sama si adik Gibran. Nah ini setelah aku kepas-kepas kasurnya, ini aku tuh mau lanjut nyapu-nyapu lantainya ya bun. Biasanya sih kalau habis kepas-kepas kasur ya tinggal disapu-sapu aja lantainya. Jadi biar lantainya itu bersih, tidak ngeres ya bun ya. Kalau lantai bersih kan diinjak itu enak aja. Kemudian ini aku juga mau sapu-sapu di bagian ruang tamu karena tadi sore aku tuh belum sempat nyapu ya bun. Ya udah ini malamnya aku sapu-sapu aja. Jadi aku tuh kalau nyapu ya tergantung ya bun waktunya, pas aku lagi senggang gitu ya. Tapi kalau pas lagi sibuk siangnya atau sorenya ya udah aku malamnya itu beberes dan nyapu-nyapu. Jadi nggak harus sore hari itu aku nyapu ya bun, karena kan kalau sore hari terkadang aku tuh sibuk terus pergi atau kemana gitu ya bun ya. Jadi ya udah kalau nyapu itu pas malam hari kan banyak waktu, ya udah aku sapu-sapu aja. Tapi kalau pas sore hari ada waktu senggang atau aku tuh nggak ada kesibukan yang lainnya, biasanya aku ya beberes nyapu gitu ya bun ya. Karena biasanya sih memang aku tuh seringnya kalau pagi ya sore, kalau nyapu-nyapu di malam hari itu sih jarang ya bun ya. Kemudian ini aku tuh mau sapu-sapu di bagian ruang TV ya bun. Jadi di bagian ruang TV ini yang sering kotor dan berseraknya ya bun. Karena si adik Gibran kan ada makan terus main ya di sini. Jadi di sini itu jarang banget rapihnya. Maklum ya bun kalau punya anak kecil ya seperti itu. Jadi kalau rumah kepengen bersih, emaknya harus rajin-rajin beberes dan nyapu-nyapu. Nah kemudian lanjut ini aku tuh mau nyapu-nyapu di bagian dapur. Jadi ini sekalian aja disapu-sapu biar terlihat bersih aja dan tidak ngeres. Kemudian ini di bagian depan musola juga ya, karena kan musola kecil aku itu dekat dengan dapur, ya udah ini sekalian aja sapu-sapunya. Jadi sebenarnya kalau pas lagi nyapu-nyapu seperti ini, kalau pas ada adik Gibran itu agak sedikit khawatir ya bun, karena kan dia tuh lagi batuk. Jadi aku biasanya kalau nyapu-nyapu itu kan debunya berterbangan gitu ya bun ya. Jadi biasanya kalau buat anak, kalau nyapu-nyapu terus ada debu itu kayak tidak bagus gitu ya bun ya. Biasanya kalau pas sore atau siang harinya, kalau pas aku lagi nyapu-nyapu biasanya terkadang aku nyuruh dia keluar dulu. Nah ini ya bun ya, malam hari aku tuh mau bikin mie instan aja. Jadi aku tuh kepengen banget bikin mie instan. Nah si anak saya adik Gibran dia juga tadi minta ya dibikinin mie instan. Tadinya sih dia yang minta tapi aku malah jadi kepengin. Ya udah ini buat sekalian buat aku dan si adik Gibran. Kemudian ini aku tuh mau potong-potong, ada sayur caisin dan ada kopis juga ya bun. Jadi ini sayurnya buat aku, jadi buat anak aku itu cukup pakai telur aja, dia tuh nggak suka pakai sayur. Ya udah ini sayurnya buat aku aja. Terus ini aku juga mau potong-potong, ada bawang putih, ada bawang merah ya bun ya. Jadi aku tuh bikin mie kuahnya ini dibikin kayak mie nyemek aja ya bun ya. Jadi aku bumbuinya dengan bawang merah, bawang putih, terus ada cabai sedikit. Jadi aku bikin bumbu sendiri gitu. Terus nanti juga aku tambahin bumbu yang ada di mie instannya.
Jadi aku tuh tambahinnya bumbu-bumbu yang sederhana aja ya punya yang ada di dapur aku. Memang aku tuh biasanya kalau bikin mie nyemek atau bikin mie nyemek kuah ya seperti ini aja sih, bumbunya nggak banyak, cuma bawang merah, bawang putih dan cabai, kemudian dipotong-potong aja. Jadi simple dan sesederhana itu. Nah ini sayurnya udah saya potong-potong juga, kemudian ini ada bumbu-bumbunya juga sudah saya potong-potong. Nah lanjut ini udah siap ya bun ya, bumbu-bumbu dan bahan-bahannya semuanya. Ini aku lanjut mau masak. Jadi pertama aku tuh mau masak buat si adik Gibran dulu mie instannya, karena katanya dia tuh udah lapar banget. Ya udah ini aku grab aja masakin mie instannya buat dia. Nah dia tuh minta yang sari mie aja, katanya Indomie dia tuh nggak mau, karena kemarin atau kapan gitu ya aku udah pernah bikinin, jadi dia katanya kepengen nyoba yang sari mie aja. Ya udah aku tuh bikinin mie kuah yang sari mie. Nah ini ya bun ya, cukup seperti ini aja, direbus minyak kemudian ditambahkan 1 butir telur. Nah aku tuh tadi udah kayak naruh air di mangkok gitu ya, kemudian itu tadi air rebusannya saya buang. Nah ini saya taruh ke air yang ada di mangkok ya, yang udah saya campur dengan bumbu. Jadi sesimpel itu ya bun bikinnya buat adik Gibran mie-nya. Jadi nggak perlu pakai sayur dan nggak perlu pakai bumbu yang lainnya. Cukup direbus terus ditambahin bumbu, ditambahin sama telur aja, dia tuh udah suka banget ya bun ya. Nah itu dia tuh lahap banget. Jadi dia tuh kayak suka banget, nggak tahu ya bun sama yang namanya mie. Nah lanjut kemudian aku tuh mau bikin buat aku sendiri ya bun ya. Ini sebelumnya mau aku tumis dulu bumbu-bumbunya. Jadi seperti biasa bumbu-bumbu kehidupan ya bun ya, ini ditumis sampai harum aja. Kemudian nanti aku juga mau tambahkan 1 telur. Jadi ini diorak-arik aja, dan kalau sudah telurnya matang aku juga mau menambahkan ada air. Menambahkan airnya juga secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya bun ya, karena ini mau dibikin kayak nyemek-nyemek gitu. Nah lanjut ini aku juga mau menambahkan ada sayur. Saya tambahkan sayur secukupnya aja, sesuai selera kita ya bun. Kalau yang suka sayur boleh sayurnya itu nambahinnya ya yang agak banyak itu. Kemudian ini aku juga mau tambahin ada bumbu-bumbu yang ada di, jadi bumbu-bumbu yang ada di mie instan ya bun ya. Nah ini aku tambahkan ada minyaknya, terus ada bumbu cabenya, terus ada bumbu kaldunya. Nah kemudian ini saya tambahkan ada mie instannya ya bun. Jadi ini mie instannya nggak perlu saya rebus, karena buat saya sendiri nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau buat anak aku tuh biasanya direbus terus airnya itu dibuang, seperti itu aja sih bun. Karena aku tuh kepengen cepet aja, ya udah aku taruh aja di situ. Nah ini ya alhamdulillah udah matang. Kemudian ini aku tuh mau taruh di piring dulu. Jadi karena aku juga udah lapar ya bunda, ini aku tuh mau matikan kompornya. Kemudian ini mie-nya mau taruh aja di piring. Nah ini sedap banget ya bun, harumnya enak juga. Jadi memang aku tuh kalau mie instan itu sukanya yang Indomie seperti ini sih. Jadi apalagi itu yang soto spesial yang seperti ini ya punya, aku tuh suka banget. Kemudian ini saya tambahin ada kayak ada bubuk koyanya gitu ya bun, ini tambahin aja ke mie instannya biar semakin seger aja. Jadi aku kalau bikin mie instan itu kalau lagi kepengen banget ya bun, tapi kalau lagi nggak kepengen ya aku nggak bikin, karena memang kan makan mie instan buat harian juga itu nggak bagus ya bun. Jadi sesekali aja boleh lah ya bun ya. Nah ini lanjut ya bun, aku tuh mau makan karena ini juga udah malam, ini sekitar pukul 8-an kalau nggak salah. Jadi ini enak sih bun mie instannya. Jadi aku memang kalau mie Indomie itu sukanya mie soto yang spesial ini. Nah ini ya bun ya, mau langsung aja aku makan. Jadi sebelum makan sudah berdoa dulu ya sebelumnya. Nah sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang sudah mengeklik video aku dan yang sudah bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya bun.
Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu diberi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan ditekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh ya dari sakitnya, dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ya bun, alhamdulillah aku makannya udah selesai. Kemudian ini aku mau taruh di sink cucian piring, yaitu piringnya. Nah lanjut, ini setelah aku makan, aku tuh mau ngajarin anak aku belajar ya bun. Jadi aku tuh mau nemenin dia garap PR-nya gitu ya. Karena setiap hari dia tuh dikasih PR sama gurunya. Ya setiap hari juga aku tuh harus ngajarin dia atau nemenin dia belajar. Jadi si adik Gibran itu biasanya kalau suruh garap PR-nya itu dia banyak alasan ya bun, minta yang ini, minta yang itu. Biasa ya bun, kalau anak-anak suruh belajar itu terkadang dia tuh kayak agak malas gitu. Terkadang kalau emaknya nggak memperhatikan, malah dia kebablasan gitu ya bun ya, kayak nggak mau tahu dengan PR-nya. Jadi harus emaknya tuh harus kayak sering-sering memperhatikan gitu ya bun ya. Nah ini ya bun, malam-malam aku dikasih makanan ini yang ada di dus. Jadi tadi aku tuh disorok gitu ya sama pakliknya suami aku. Jadi dia tuh kayak ada akikahan buat anaknya. Nah ini aku tuh dikasih ada satu box makanan, terus ada snacknya juga. Alhamdulillah ya, malam-malam ada yang ngasih rezeki. Oke bun, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.